Dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 di sini ada 2 poin penting yang menyangkut tentang guru induk pada sekolah induknya. Yang mana di sini formasi itu melekat pada guru di sekolahnya, kemudian juga tidak akan terjadi lagi mutasi atau rotasi atau pergeseran guru induk dari sekolah induknya. Hal itu diperjelas pada bab keempat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas dari Juknis P3K Guru 2022. Bahwasanya di sini untuk penempatan ini tidak akan menggeser guru honorer atau guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Nah, di sini artinya itulah untuk guru induk itu tidak akan bisa digeser untuk penempatan P3K Guru 2022, baik itu untuk P1, P2, P3 maupun juga P4. Nah, akhirnya terjawab juga di manakah letak keistimewaan guru induk. Apakah di sini nanti kita bisa lulus seleksi P3K dengan mudah kalau misalkan di sekolah kita ada formasi? Apakah guru induk masih menguji formasi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, dalam penempatan P3K Guru di tahun 2022 ini nanti tidak akan bisa menggeser guru induk dari sekolah induknya. Hal tersebut sesuai dengan yang sudah dipaparkan oleh Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu, bahwasanya di sini merupakan poin perbedaan antara seleksi P3K Guru 2021 dengan P3K Guru 2022. Yang mana kalau misalkan di tahun 2021 di sini untuk guru itu memperebutkan formasi yang dibuka. Namun di sini nanti untuk di tahun 2022 formasi itu sudah melekat dengan guru di sekolahnya. Kemudian poin yang kedua, untuk seleksi di tahun 2021 di sana terjadi mutasi, rotasi, pergeseran dalam skala besar dan juga serentak. Namun di sini nanti tidak akan terjadi lagi mutasi, rotasi ataupun juga pergeseran. Hal itu diperjelas dalam bab keempat ya dari Juknis P3K Guru 2022 untuk penempatan. Nah, di sini untuk penempatan itu tidak akan menggeser ya untuk guru induk yang sudah mengajar pada sekolah tersebut. Nah, merupakan penggambaran untuk penempatan guru prioritas 1, 2, 3 dan juga pelamar umum. Yang mana di sini akan mengisi formasi di mana di tempat tersebut itu tidak ada guru induknya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam seleksi P3K Guru 2022 di sini terdapat 3 mekanisme seleksi ya. Yang pertama itu adalah untuk penyelesaian atau pengangkatan penempatan guru-guru yang sudah lulus passing grade. Tentunya yang akan ditempatkan inilah untuk P1 yang ketika login ke akun SSCSN tanggal 31 sampai dengan tanggal 13 November kemarin ini mendapatkan formasi dan juga melanjutkan pendaftaran dan juga sudah mengakhiri pendaftaran pada bagian tab resume. Nah, selanjutnya nanti dari P1 ini akan ditempatkan mulai dari THK2, guru sekolah negeri, lulusan PPG maupun juga guru sekolah swasta. Selanjutnya sisa formasi yang tersedia ini nanti akan digunakan untuk seleksi verifikasi atau kesesuaian untuk guru P2 dan juga P3. Terdiri dari THK2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Selanjutnya jika masih terbuka lagi untuk formasi yang masih ada di Pemda kita, maka akan dilaksanakan yaitu seleksi dengan menggunakan 1 NPK untuk teman-teman pelamar umum. Nah, memang di sini nanti tidak akan ada pergeseran ya untuk guru induknya. Misalkan di sini di sini ada 4 formasi teman-teman. Ada 4 guru honorer yang bisa mengikuti seleksi. Misalkan adalah kita ambil dari P2 misalkan. Inilah di sekolah A ada guru honorer, kemudian di sekolah B juga ada 1 guru honorer, kemudian di sekolah C ada 1 guru honorer, kemudian sekolah D juga ada 1 guru honorer. Kemudian untuk formasi ini hanya ada 2 ya, hanya ada 2 sehingga di sini nanti dari 2 formasi ini akan diperebutkan 4 guru honorer. Misalkan di sini dari guru yang poin D ya, guru sekolah D ini dia lulus seleksi observasi mendapatkan nilai tertinggi. Dia ini tidak bisa menggeser ke sini. Dari guru honorer di sekolah D tidak bisa dia itu menggeser bertempatkan nanti menempati formasi yang ada di sekolah B. Begitu juga kalau misalkan di sekolah C ini ada guru C ini, dia tidak bisa menggeser ke sini atau tidak bisa menempati formasi di sekolah A. Dikarenakan formasi di sekolah A ini sudah miliknya melekat di dapodik ya dengan guru honorer di sekolah A. Begitu juga dengan formasi yang ada di sekolah B ini sudah melekat dengan guru yang ada di sekolah B.
Namun kondisi yang nanti akan terjadi jika mana di sini nanti untuk nilai dari guru honorer sekolah C dan D lebih tinggi daripada nilai dari guru di sekolah A dan B, nanti yang akan dipindahkan ini adalah formasinya seperti ini. Jadi misalkan nanti untuk diseleksinya nanti yang menjadi pemenang ini nanti adalah yang mendapatkan nilai tertinggi ini dari guru sekolah C dan juga guru sekolah D, maka formasi dari sekolah A dan sekolah B inilah yang nanti akan dipindahkan seperti ini. Memang di sini memang benar kalau misalkan kita itu nggak bisa ya menggeser guru induk yang ada di sekolah induknya, namun nanti untuk jenjang dan juga jabatan yang sama dengan formasi yang sesuai untuk kita, itu nanti formasi dari sekolah lain itu kita bisa tarik ya ke sekolah kita. Maka di sini upaya kita bagaimana? Upaya kita ini meskipun kita mengikuti seleksi verifikasi atau kesesuaian, ini nanti sebaiknya kita harus bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh untuk nanti menjawab pertanyaan dan juga menyiapkan segala sesuatunya untuk nanti kita itu bisa lulus dalam seleksi P3K Guru 2022 ini, khususnya bagi teman-teman pelamar prioritas kedua, ketiga dan juga pelamar umum. Kalau misalkan dari teman-teman P1 atau yang udah lulus passing grade, tentunya teman-teman sudah nyantai ya, tinggal menunggu saja untuk nanti jadwal pengisian DRH setelah nanti kita dinyatakan lulus seleksi. Penjelasan lebih lanjut terkait tentang hal tersebut itu tertera pada Juknis Seleksi P3K Guru 2022, tepatnya pada bab keempat bagian B yaitu 3I ya. Nah, di sini diilustrasikan yaitu instansi itu membuka 4 kebutuhan formasi ya, tersebar di 4 sekolah. Kemudian formasi itu hanya dibuka di sekolah A dan juga sekolah B, teman-teman. Jadi di sini ada 4 guru honorer yang ada pada satu instansi misalkan, namun untuk formasi yang dibuka ini adalah hanya ada di sekolah A dan juga di sekolah B. Sehingga di sini untuk sekolah D ini tidak ada ya bersamaan dengan sekolah C. Selanjutnya di sini pelamar dari sekolah C dan D ini bisa melamar ke sekolah A dan B atau hanya perlu isi biodata diri. Untuk penempatan nanti akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Tentunya dengan demikian berarti nanti yang akan meranking untuk nanti nilai yang lebih tinggi siapa itu nanti akan ditetapkan ya oleh Kemdikbudristek, berikut juga dengan untuk penilaiannya, hasil finalnya. Nah, selanjutnya untuk penilaian atau observasi itu dilakukan pada masing-masing sekolah ya. Pelamar sekolah A itu dinilai oleh sekolah A juga, oleh guru senior, oleh kepala sekolah dan juga pengawas sekolah di sekolah A. Pelamar sekolah D dinilai oleh sekolah D dan juga seterusnya. Pelamar sekolah C dan B itu juga serupa, teman-teman. Nah, jika pelamar sekolah C dan D ini memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasinya lah ini yang akan dipindahkan ke sekolah C dan juga sekolah D. Nah, jadi nanti akan jadi seperti ini, teman-teman. Yaitu yang menjadi pemenang ini adalah yang mendapat nilai lebih tinggi, ini adalah guru honor sekolah C dan D. Sehingga formasinya inilah yang nanti akan dipindahkan seperti ini. Selama apa? Selama di sini nanti persyaratannya ini adalah untuk jabatan dan juga jenjang kita ini sama. Dan juga tidak ada kelebihan guru yang ada di sekolah D dan juga sekolah C. Nah, di sini persyaratan untuk formasi dari sekolah A dipindahkan ke sekolah C dikarenakan nilainya lebih tinggi di sini. Ini adalah pertama, inilah tidak ada kelebihan guru ya di sini. Misalkan saya adalah guru kelas misalkan. Saya guru kelas, ijazah saya S1 PGSD, kemudian terjadi kekurangan guru di sekolah saya, namun tidak diberikan formasi di tahun ini. Maka di sini nanti untuk persyaratan ini nanti akan bisa terpenuhi ya, formasi bisa kita tarik. Kalau misalkan di sini sekolah kita ini nggak ada formasi dan juga untuk gurunya sudah berlebih, maka ini nanti tidak akan bisa dilakukan ya, teman. Nah, selanjutnya di sini nanti kalau misalkan yang kedua ya persyaratannya inilah untuk jenjang dan juga jabatan yang sama. Nah, misalkan di sini saya adalah guru PAI ya, guru PAI yang ada di SD. Kemudian di sekolah saya ini ada kebutuhan, namun di sini nggak buka formasi. Saya ijazah S1 PGSD, di sekolah saya nggak ada guru yang ASN yang PAI ya, PAI ijazah PAI, nggak ada guru PNS atau ASN yang PAI. Kemudian di sini untuk formasi ini bisa diambil ya.
Kalau misalkan di sini fisika maka nggak bisa ya kalau misalkan di SD teman-teman. Jadi demikianlah terkait tentang teman-teman yang mungkin bertanya apakah ada keistimewaan guru Indo atau menguji formasi di seleksi P3K Guru 2022. Ini kalau menurut saya memang tidak ada. Tidak ada keistimewaan guru Indo. Cuman keistimewaan cuman dikit, yaitu kita nggak bisa digeser gitu aja. Namun formasinya ini pada dasarnya ini bisa dipindahkan ya, mengikuti guru yang nanti mendapatkan nilai yang paling tinggi.